Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube KMK, Kelas Model Counseling. Hari ini kita akan membawakan materi yaitu analisis transaksional bersama kakak dan teman-teman kakak, yaitu Maharani Puspitasari, Anissa Salsabila, Febrian Banu Nugraha, Farah Fajria, Alivia Syarifah, Octavia Roisya, Nurlita Julianti, dan kakak sendiri Wildan Tridharma. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Analisis transaksional adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual, akan tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok. Kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi, teruntuknya antar pribadi juga dikenal transaksi yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Analisis transaksional adalah suatu model analisis komunikasi di mana seseorang menempatkan dirinya. Menurut posisi psikologi yang berbeda, kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dan analisis transaksional adalah pendekatan behavior kognitif yang berasumsi setiap pribadi memiliki potensi untuk memilih dan mengarahkan ulang atau membentuk ulang nasibnya sendiri. Selanjutnya, tujuan analisis transaksional. Tujuan dasar dari analisis transaksional adalah membantu konseling dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya adalah untuk mendorong konseling agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh putusan-putusan diri mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang mandul dan deterministik. Proses dan teknik konseling analisis transaksional. Yang A, dalam kontrak, konselor dan konseli harus melalui transaksi dewasa serta ada kesempatan dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang B, kontrak harus mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya pertimbangan pertama, konselor memberikan layanan kepada konseli secara profesional, tidak berupa kesempatan maupun keahlian. Sedangkan pertimbangan kedua, konseli memberikan imbalan pada jasa konselor dan mendatangani serta melaksanakan isi kontrak sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditetapkan. Yang C, kontrak memiliki pengertian sebagai suatu bentuk kompetisi antara dua pihak, yaitu pihak pertama adalah konselor yang harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk membantu konseli dalam mengatasi masalahnya, sedangkan di pihak kedua konseli harus cukup umur dan matang untuk memasuki suatu kontrak. Yang terakhir yang D, akhirnya tujuan dari kontrak haruslah sesuai dengan kode etik konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam analisis transaksional. Ada 3 tipe. Tipe pertama transaksional, imbang atau komplementer. Terjadi jika penerima pesan memberi respon sesuai ego state yang diharapkan oleh pengirim pesan. Tipe kedua, transaksional silang. Terjadi jika penerima pesan memberi respon di luar ego state yang diharapkan oleh pengirim pesan. Tipe ketiga, transaksional selubung atau tersembunyi, yang dimana pengirim pesan menyampaikan pesan dari ego state tertentu, tetapi di balik pesan yang ia sampaikan adalah pesan dari ego state yang lain. Saya akan menjelaskan tipe-tipe transaksional. Yang pertama ada analisis struktur. Analisis struktur yang telah kita ketahui bahwa semua orang memiliki ego anak, dewasa, dan orang tua. Bahwa status ego ini adalah kondisi psikis yang normal. Semua status ego ini memiliki kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan. Baik, kita sudah masuk ke dalam analisis transaksional. Pada tahap pertama tersebut, di atas dari proses pendekatan konseling analisis transaksional ditekankan kepada pengembangan pemahaman konseli untuk mengikat transaksi yang normal. Terjadinya suatu transaksi disebabkan oleh adanya stimulus
atau rangsangan yang datang dari seseorang pembicara yang didengarkannya. Sedangkan respon atau tanggapan dari orang yang diajak bicara mungkin saja menyebabkan terjadinya suatu rangkaian stimulus, respon, stimulus, dan sebagainya. Analisis game. Game menurut Eric Berner merupakan suatu rangkaian transaksi terselubung yang berulang-ulang menuju pada hasil psikologis yang nyata yang telah dapat diduga sebelumnya. Suatu game memiliki 3 unsur penting, di antaranya transaksi yang tampaknya berjalan seperti biasa dapat berkulit seakan-akan transaksi berlangsung secara wajar. Dalam transaksi tampak adanya suatu maksud yang terselubung atau maksud yang tersirat di balik ucapan, adanya imbalan. Yang terakhir ada analisis naskah. Analisis naskah merupakan langkah terakhir dari suatu tata laksana pendekatan konseling dengan berorientasi kepada analisis transaksional. Analisis naskah terjadi sejak masa si bayi masih dalam asuhan orang tuanya atau bapak dan ibu, di mana pada masa itu terjadi bentuk transaksi antara orang tua dengan anaknya. Lambat laun, dengan terjadinya transaksi antara anak dan orang tuanya, terciptalah suatu tujuan hidup atau rencana hidup yang dalam analisis transaksional disebut script, atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut naskah. Baik, kepada teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Kakak rasa materi kali ini sudah kami sampaikan dengan jelas dan cukup konkret tentunya oleh teman-teman kakak. Pembahasan materi serta presentasi hari ini sudah cukup. Materi hari ini akan kakak akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.